Buya, benarkah orang yang tidak tunduk dengan keputusan yang diambil di dalam sidang isbat penetapan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, karena itu saja kadang yang cuma diisbatkan, yang lain tidak tahu saya entah diru'yah entah tidak, tapi 3 itu walaupun tidak tampak sekalipun akan diru'yah juga dengan 2 alasan. Ini tidak mungkin tampak, ru'yah akan dilakukan juga. Alasannya 2. Alasan pertama karena ada pendapat mengatakan ru'yah itu bagian dari ibadah. Nah, alasan kedua karena anggaran sudah disediakan. Nah, ini alasan yang kedua. Nah, jadi ada 2 alasan gitu. Nah, ini ketika ada yang tidak patuh dengan keputusan itu, apakah berarti orang itu satu tidak taat ke ulil amri? Yang kedua, orang itu berarti tidak mengamalkan kaidah hukumul hakim yarfa'ul khilaf, hukum dari hakim mengangkat perbedaan. Ya tidak sesederhana itu. Semakin narasi itu dikemukakan, semakin tajam perbedaan. Yang pertama, ketika kita cerita ulil amri di suatu negara seperti negara Indonesia, apakah ulil amri itu bisa hanya dinisbahkan kepada penguasa? Ini catatan penting. Jadi dalam perkara yang belum disepakati hal demikian, tidak bisa dijadikan landasan untuk menghantam orang lain. Ini ingat, saya dengar ceramah-ceramah begitu. Di negara yang tidak, kan Indonesia tidak negara Islam. Itu kata orang Indonesia itu. Kata tokoh-tokoh Indonesia. Bukan negara Islam, kata dia. Berarti di Indonesia, nah, tidak bisa kita terapkan secara utuh ketentuan-ketentuan Islam tentang ulil amri di berbagai macam. Majelis ulama menegaskan bahwa umat Islam dengan umat yang lain dalam membangun negara ini memiliki piagam kebangsaan yang disebut dengan mitsaq watani. Nah, di dalam piagam kebangsaan itu saling bersama di dalam kehidupan bernegara, diturunkan dalam bentuk lembaga-lembaga, apakah kementerian dan sebagainya, ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun. Jadi jangan di saat tertentu main ulil amri saja. Anda tidak patuh berarti tidak patuh ulil amri. Saya sering dengarkan begitu. Ini tidak taat berarti tidak taat ulil amri. Apakah benar konsep ulil amri yang ada di dalam syariat yang tidak utuh diterima dalam kehidupan berbangsa ini kemudian diterapkan bulat-bulat begitu saja? Itu yang pertama. Jadi jangan terlalu lugu. Yang kedua, ketika penguasa dan termasuk musyawarah yang dilakukan di dalam sidang isbat yang difasilitasi oleh Kementerian Agama itu memutuskan suatu keputusan dan mereka tidak sampai kepada keputusan yang satu. Yang ada adalah ini berdasarkan apa? Dan kita hormati orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kan begitu terus keputusannya. Ya tidak elok kalau kita main tuduh. Berarti orang yang berbeda itu engkar kepada ulil amri. Nah, jadi kalau kaedah-kaedah itu dipakai dalam hal-hal yang masih ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu, bukannya menyelesaikan masalah, tapi mempertajam jurang ketidaknyamanan. Jadi kadang-kadang aneh. Himbauannya, mari kita saling menghormati, mari jaga persatuan. Tapi penjelasan setelah itu, sakitnya tuh di sini. Nah, ini yang tidak tepat. Jadi, kelemahan kita di dalam kehidupan berbangsa hari ini, kesepakatannya A, tetapi ketika penjelasannya nyinggung ke B. Jadi tidak ada bijak dan arifnya. Kalau belum tercapai, ya hormati, ambil pendapat itu. Kita belum satu pendapat. Nah,
Karena itu harus ada usaha-usaha untuk mencoba mempertemukan antara hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah misalnya dengan teori wujudul hilal, dengan teori apakah imkanur ru'yah dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan semakin dinaikkannya posisi hilal supaya dia imkan, itu akan semakin jauh jarak dan akan semakin sering menimbulkan perbedaan. Itu makanya kalau didengar saya berkali-kali sampaikan dalam ceramah, kalau ingin mempertemukan antara wujudul hilal teori Muhammadiyah dengan imkanur ru'yah dan hisab dan ru'yah lainnya, maka ru'yah harus pula bergeser. Apa gesernya? Yaitu kepada ru'yah global, tidak hanya ru'yah Indonesia saja, tidak hanya ru'yah lokal saja. Nah, kalau ru'yah global 0, pun di Indonesia ada kemungkinan nampak di Maroko sana. Ada kemungkinan. Tapi ada komitmen pula Muhammadiyah, kalau memang sepanjang satu malam tidak satu pun melihat bulan, harus ada pula komitmen bahwa teori wujudul hilal tidak terbukti dengan ru'yah walaupun sudah sepanjang dunia ini dilihat. Anda boleh pula memasuan, dek kami 0, sekian pokoknya puasa bisuan. Nyo kalau lah pakai pokok, aku ndak belabo. Karena main pokok terus. Pokoknya begitu. Nah, kalau sudah pokoknya kapan labanya? Etong pokok saja. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, semua itu Bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimakumullah perlu kita ilmui. Supaya apa? Mungkin Bapak kadang-kadang ketika menjelaskan ini ada yang kata, "Lai ngerti jamaah buya di jalan model itu." Ambo yakin ndak sado ngerti. Tetapi ada namo 7 cie. Apa itu? Ndak namanya dia suang orang untuk bercakap. Namo itu saya namo. Jadi saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan kepada orang yang tidak punya kesiapan terkait dengan ilmu hisab dan berbagai macam tentang ini. Karena memang membutuhkan wawasan dahulu untuk sampai ke tingkat itu. Benar. Tapi yang saya tuju bukan mereka mengerti bagaimana menghisab. Nah, yang saya tuju adalah apa? Supaya dia namu aja awak diajak bercakap di orang karena perbedaan itu. Nah, sekarang kan itu yang terjadi. Masjid heboh. Kadang antar pengurus bertengkar. Perkara ini. Himbauan yang di atas, betul. Mari kita saling menghormati. Itu kan kata yang di atas sana. Kita yang melihat di tengah masyarakat, lai sampai ndak himbauan itu sampai ke bawah. Ya ndak, di bawah orang malah menganggap, "Oh, ini akidah saya." Pakai akidah pula tuh. Jadi makanya saya ingin jelaskan itu kepada kita, bukan tujuan bisa bapak-bapak dan ibu-ibu menghisap, meru'yah berbagai macam, tapi setidaknya fahamilah bahwa perbedaan itu bukan perkara membuat orang keluar dari agama, sehingga jangan sampai saudara kita yang tidak sama waktu berpuasa dengan kita seperti melihat orang murtad pula. Itu yang kita ingin jelaskan kepada umat. Nah, karena itu tambahlah ilmu. Dan insya Allah nanti malam kita akan memulai kegiatan. Jadi saya tidak menjanjikan kegiatan tarawihnya.